DKI sudah menjelaskan tentang P21-nya Nikita Mirzani, namun dari kejaksaan sendiri menyatakan belum lengkap. Nah, abang sendiri melihatnya gimana, Bang? Oke, rekan-rekan media, terima kasih. Terkait masalah proses penahanannya Nikita Mirzani, dari awal saya sudah sampaikan analisa hukum saya ya, gitu loh. Jadi di dalam pasal 24 KUHP itu kan jelas kewenangan kepolisian berapa lama dia untuk nahan. Oke? Jelas tuh di dalam pasal 24 kan 20 hari pertama. Kemudian jika unsurnya juga belum terpenuhi, maka bisa di-extend perpanjang 40 hari. Ini yang normatifnya loh, 20 hari plus 40 hari. Tetapi jika unsurnya juga belum terpenuhi, maka penyidik berhak untuk melakukan perpanjangan dengan meminta izin kepada pengadilan negeri. Dan kemarin sudah disetujui 30 hari pertama. Kemudian ternyata udah extend 30 hari pertama juga belum cukup, ditolak terus sama kejaksaan kan. P19, P19, P18 ya kan. Artinya P21 ini masih juga belum terpenuhi. Artinya berkas tahap 2 tidak bisa dilimpahkan dari kepolisian kepada pengadilan. Ya jadi menurut hemat saya, kalaupun memang tidak terpenuhi unsurnya, udah tahap 2 tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilanjutkan, ngapain sih? Dibebaskan saja gitu loh. Artinya ditangguhkan penahanannya dengan dibebaskan. Artinya di sini unsur tindak pidana yang dilakukan, yang patut diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani itu tidak terpenuhi. Jadi saya sangat setuju dengan kepala kejaksaan. Ya kan, dia mengatakan bahwa juga masih belum P21. Ya gimana mau P21? Si pelapor ini kan punya buktinya saja diambil dengan cara-cara melawan hukum. Tidak elok, artinya proses penegakan hukum dilakukan dengan cara melawan hukum, gitu ya kan? Apa contohnya? Bukti rekod, bukti rekaman. Bukti rekaman itu sengaja dibuat oleh pelapor hanya untuk sebagai jebakan atau pancingan. Ini kan sesuatu yang tidak benar. Sedangkan proses penegakan hukum itu dilakukan apa? Supaya terjadinya satu proses keadilan, kepastian hukum yang jujur, adil, dan betul-betul menjunjung marwah satu proses penegakan hukum dengan baik gitu loh. Jadi wajar kejaksaan mengatakan ya belum P21. Mau sampai kapan? Ini kan kalau dia tidak bersalah kemudian terus ditahan, ya kan jelas melanggar HAM dong. Jelas kok di dalam Undang-Undang HAM pasal 35. Setiap warga negara berhak hidup, berhak dijamin, ya kan, untuk bebas. Nah sekarang dengan Nikita Mirzani ditahan, artinya kebebasan dia ini terbelenggu, terzolimi gitu loh. Jadi undang-undang mengatur jika memang unsurnya tidak terpenuhi seperti apa yang disampaikan di dalam pasal 24 KUHP, ya kan, ya dibebaskan saja. Ditangguhkan kemudian dibebaskan. Tujuan hukum itu apa sih? Ada teori hukum, asas hukum yang disebut dengan Greenstraff, Jonderskud. Siapa yang bersalah, maka dia harus dihukum. Nah kalau konteks Nikita Mirzani dia tidak bersalah, ngapain dihukum? Dibebaskan saja gitu. Bicara bersalah, tapi kan udah tertera dengan KUHP, Bang. Emang ada proses 30 hari dengan proses bukti-buktian dari penyidik, kejaksaan, dan penuntut umum. Betul. Namun kan ini juga kejaksaan sendiri juga masih proses seminggu atau berapa minggu ke depan. Sampai tanggal 1 Juni. Nah gimana itu, Bang, dengan proses itu? Nah oke, karena ini kan sudah terlanjur dan kita sudah disetujui oleh pengadilan ya, 30 hari perpanjangan kedua. Ada asas hukum res judicata pro rere atau habetur. Kita tidak boleh menolak putusan hakim. Artinya sudah diputus nih perpanjangan 30 hari ke depan. Kita ikutin prosesnya. Sampai nanti kita lihat tanggal 1 Juni besok. Kalau tanggal 1 Juni besok juga memang tidak terpenuhi unsurnya dan berkas itu selalu ditolak atau masih ditolak, belum P21, belum tahap 2. Saran dari saya, analisa saya, bebaskan. Bebaskan dan bebaskan. Jaksa juga tadi dipertanyakan, Mendy juga menjawab dengan kata dibebaskan kalau memang unsurnya Tidak terpenuhi, betul. tidak dapat. Namun dengan proses kejaksaan tadi bilang ini cuma hanya pembuktian aja, Bang, dan penyidik juga lagi mencari apa yang terjadi dengan kasus itu, Bang. Oke, balik lagi ke pembuktian. Betul, ya kan? Unus testis, nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Saksi bagian daripada pembuktian. Jelas di dalam pasal 184 KUHP. Ada berapa poin yang menjadi unsur-unsur di dalam pembuktian. Kan ada keterangan saksi, keterangan ahli, ya kan, keterangan terdakwa, petunjuk surat. Jika memang 5 poin atau minimal 2 aja alat bukti sudah terpenuhi, harusnya kan tidak perlu repot-repot sampai perpanjangan 2 kali loh. Ya kan 20 hari sudah dilewati, 40 hari sudah dilewati. Perpanjangan pertama 30 hari sudah dilewati, sekarang perpanjangan kedua 30 hari. Artinya kalau memang ini unsur tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani
memang terpenuhi dengan sangat mudah harusnya gitu loh. Jadi jangan pernah memaksakan sesuatu yang memang unsurnya tidak terpenuhi tapi dipaksakan. Jadi ada indikasi, saya khawatir memang ada intervensi dari pelapor, ada satu grand design di mana memang dipaksakan supaya Nikita Mirzani itu ditahan walaupun sebetulnya unsurnya tidak terpenuhi. Tapi jaksa juga mau bilang tidak mau ada dugaan-dugaan karena ini itu prosesnya hukum. Iya. Nah, Abang bertambah itu enggak dengan kata duga-dugaan kita disampingkan karena ini bukti-bukti yang fakta, bukan dugaan. Betul. Nah, ini oke. Saya kupas lagi dengan teori hukum ya. In criminalibus probaties beden eseloque clarius. Bukti itu di dalam teori hukum pidana harus lebih terang daripada cahaya. Jadi kita memang tidak bisa menduga-duga ketika kita membuktikan gitu loh. Nanti di dalam proses persidangan. Namun ini kan belum nyampe ke proses persidangan. Ini hanya baru di tahap proses penyidikan kepolisian gitu loh. Nah, sampai saat ini dalam proses penyidikan di kepolisian ini unsurnya belum terpenuhi sehingga akhirnya juga jaksa selalu menolak. Karena jaksa, kalau juga analisa jaksa, catatan jaksa ini masih diragukan unsurnya atau tidak terpenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, maka dia tidak berani untuk mengeluarkan tahap 2 gitu loh. Kenapa? Karena di pengadilan nanti yang bertanggung jawab udah bukan polisi lagi, tapi kejaksaan sebagai jaksa penuntut umum. Ketika jaksa mendalilkan, maka dia harus bisa membuktikan bahwa Nikita Mirzani adalah bersalah. Nah, kalau saat ini jaksa sendiri keberatan untuk membuktikan nanti, dan menurut jaksa masih ada koreksi-koreksi perbaikan-perbaikan untuk dilengkapi oleh kepolisian, ya artinya di sini jaksa sudah objektif loh. Saya harus mengangkat jempol kepada jaksa bekerja dengan baik, ya nggak? Artinya jaksa dalam konteks ini dia tidak diintervensi oleh siapapun. Kalau kepolisian kan dia diintervensi oleh pelapor. Kenapa? Karena memang flow prosesnya seperti itu. Pelapor kepada kepolisian, kepolisian kepada kejaksaan, kejaksaan kepada pengadilan, nanti baru vonis. Itu disebut dengan 4 pilar penegak hukum atau caturwarsa. Itu flow prosesnya seperti itu. Jadi ketika sudah dilimpahkan ke kejaksaan, maka tanggung jawab sudah bukan di polisi. Jaksa mendalilkan dengan dia mendakwakan, dengan dia memberikan tuntutan, maka dia harus bisa membuktikan di depan majelis hakim sebagai wakil Tuhan gitu. Abang kan ini kan dilimpahkan lagi ke penyidik dan kejaksaan atau JPU lah. Yes. Untuk mengungkapkan bukti-bukti fakta itu. Nah, Abang sendiri ada keganjilan nggak sih antara penyidik dengan JPU untuk proses ini? Ya, sekarang kan kewenangannya kan masing-masing. Kepolisian jelas ada undang-undangnya, undang-undang kepolisian, Perkap Kapolri. Begitupun dengan jaksa, ada undang-undang kejaksaan dan dia juga perja, peraturan jaksa agung. Dia harus ikutin aturan main itu. Sekarang mereka masing-masing sedang melaksanakan tupoksinya dengan baik, ya kan? Artinya masing-masing tidak saling intervensi. Nah, ini yang kita harapkan. Artinya mudah-mudahan dengan proses penegakan hukum seperti ini, keadilan dan kepastian hukum bisa didapat oleh korban gitu loh. Begitupun dengan pelapor. Kalau memang ini tidak terpenuhi unsurnya, ya ngapain harus dilanjutkan gitu. Nanti mungkin Pak Dr. Hamid bisa menjelaskan. Pak Dokter, bagaimana bisa dijelaskan juga analisis seorang dokter atau sebagai advokat gitu. Oh ya. Namun juga dari jaksaan sendiri juga bilang bahwa tadi ini unsurnya itu ada 3 pasal yang dikenakan oleh MM, ya kan, MM dan Mail sendiri sebagai manajer. Unsur itu udah dapet, ya kan, cuman pembuktiannya itu yang masih dipertanyakan. Nah, Abang sini lihatnya Yang disampaikan tadi, yang pada intinya yang selama ini kami alami ya, karena kita juga pengacara udah lama juga, udah senior juga ini ya. Jadi pengacara banyak mengalami menangani perkara pidana, itu yang identik itu adalah 20 plus 40 hari. Tapi ada juga yang selama 4 bulan, 120 hari apabila ancaman di atas 9 tahun. Ya. Yang di bawah 9 tahun itu rata-rata cuma 20 sampai 60 hari ya, harus dilimpahkan. Nah, terkait Nikita Mirzani mungkin sudah berapa bulan ya? Udah 3 bulan ada ya? 3 bulan. Berarti sedangkan ancamannya kan pemerasan ya? Pemerasan dan apa lagi? Pemerasan itu kan 5 tahun ya ancamannya ya, pemerasannya. Dan TPPU. Iya, itu 5 tahun semua ya ancamannya. Di atas 5 tahun. Atas 5 tahun. Berarti kan itu harusnya 20 plus 60 hari ya. Tapi mungkin polisi ada ini lagi mencari-cari bukti lagi ya. Nah, sebaiknya menurut saya sih Nikita Mirzani dibebaskan saja sambil mencari bukti yang lebih lengkap lagi. Kalau sudah lengkap, mungkin baru nanti bisa dikembalikan seperti semula lagi, ya kan? Tapi juga jaksa juga bilang tadi ada kemungkinan Nikita Mirzani itu bebas dengan perkara kalau P21 ini tidak lengkap. Namun tadi media juga mempertanyakan soal pasal yang dikenakan itu yang tidak kuatnya TPPU-nya. Gimana Bang, LP-nya itu soal pemerasan. Iya. Tapi itu masuk
sanksinya yang tidak kuat untuk TPPU. Harusnya kalau ada TPPU itu biasanya kasus-kasus korupsi apa gimana ya. Kalau ini kan pemerasan beda lah. Pemerasan kita meras orang, kita beliin barang lain kan, jadi kayaknya juntonya nggak pas itu. Menurut saya nih ya, menurut saya nggak pas. Kalau yang korupsi atau penipuan, penggelapan bisa mungkin dikenakan pasal TPPU. Kalau ini pemerasan ya kan jarang itu yang dijuntokan pasal TPPU gitu kan. Makanya menurut saya ya ini ya harus inilah sebagai penyidik harus punya ini juga kredibilitas juga terkait perkara ini supaya benar-benar terang dan jelas ya kan. Untuk itu ya kalau emang tidak terbukti ya dibebaskan dulu saja. Nah, dan sambil mencari bukti. Karena kalau udah habis masa waktu penahanan kan harus bebas, batal demi hukum. Ya kan, batal demi hukum. Jadi ya kalau tidak terbukti tidak bisa dilimpahkan, lebih baik dibebaskan dulu aja. Nanti sambil mencari bukti baru yang bisa menguatkan bahwa Nikita Mirzani ini diduga melakukan tindak pidana pemerasan. Apabila bukti tersebut sudah jelas, sudah lengkap, dianggap benar-benar terang, ya, dan bisa membuktikan bahwa kita yang terbukti melakukan pemerasan ya, baru mungkin bisa lakukan penahanan kembali, ya kan? Memang juga dugaan dari kejaksaan itu yang ditakutin, karena kan nanti proses kalau memang sampai 21 akan disidangkan, karena kan ini sidangnya terbuka, itu Iya. jadi dugaan prasangka terburuk terbukti di persidangan. Setuju juga nggak sih dengan proses Iya. kata kejaksaan itu? Iya, karena itu bukti-bukti kan terbuka di persidangan nanti akan ditunjukkan semua. Apalagi si Nirkati kan sudah ada pengacaranya kan, pasti akan dibuka nanti di persidangan kan. Semua bukti dan fakta hukum akan dibuka di persidangan untuk membuktikan apakah terdakwa ini melakukan tindak pidana, ya kan? Nah, kalau tidak terbukti berarti harus dibebaskan, ya kan? Dibebaskan karena diduga tidak ada bukti tindak pidananya, seperti itu. Ya kan? Dalam proses penyidikan itu kan sudah ada 2 alat bukti Iya. jadi tersangka. Iya. Gimana itu? Kenapa sudah ada 2 bukti, kenapa tidak bisa dilimpahkan P21? Itu menjadi tanda pertanyaan kita, ya kan? Harus kalau udah bukti 2 alat bukti ya udah cukup lah, ya kan? Saksi udah diperiksa, ya kan? Bukti surat mungkin sudah diperiksa, bukti rekaman sudah diperiksa, semua udah diambil, ya kan? Sebagai barang bukti. Kenapa sekarang ditolak terus sama kejaksaan? Ini harus jadi pertanyaan seperti ini. Ya, kenapa tidak bisa dilimpahkan? Ya kan? Bila perlu ya pihak media ini harus ditanya nih, jaksa yang menanganinya. Harus dikawal nih. Kawal ini kenapa sih nggak bisa, apa kekurangan dari pihak kepolisian, kenapa nggak bisa P21, nggak bisa tahap 2, seperti itu sih. Tapi kan juga ada LP-LP yang lain, Bang, dan proses dengan kasus skincare ini juga ada saksi atau dugaan juga ada tersangka. Apakah nunggu itu dulu, Bang, dengan proses? Oh, nggak bisa, harus perkara yang berbeda, 2 hal yang berbeda itu, ya kan? Si A melakukan tindak pidana ya si A aja, kecuali gabungan ya. Gabungan contoh 3 orang melakukan tindak pidana itu baru bisa berbarengan, ya kan? Tapi tidak bisa juga, banyak kan contoh ada 3 orang melakukan tindak pidana pencurian, yang ditangkap 2, yang di 2 ya dilanjutkan saja proses hukumnya, sedangkan yang 1 ya mungkin DPO ya dicari gitu, tapi tetap proses perkara harus berjalan ya sesuai norma-norma hukum acara pidana. Nggak bisa, oh ini nggak boleh dulu dilanjutkan, nunggu dulu, nggak bisa. Itu tadi waktunya habis. Apabila udah habis masa waktu penahanan, maka dia harus dibebaskan. Ya, batal demi hukum, ya kan? Tuh, seperti itu. Balik lagi ke Bang Dokter Dedi sendiri. Jadi intinya Dedi dengan analisa beberapa kali diwawancara dengan kata kebebasan itu fakta bukan substansi yang salah atau yang benar ya? Oh betul, karena gini, kita sebagai orang hukum tentunya kita berpikir, kita menyampaikan sesuatu tentunya berdasarkan analisa hukum dan fakta. Saat ini analisa hukum saya, teori hukum mengatakan, ya kan, in criminalibus probaties beden esse loci clarius. Bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Oke. Kemudian pada saat pembuktiannya seperti yang saya sampaikan dalam pasal 184 KUHP, ada 5 poin, ya. 5. Yang pertama adalah bagaimana keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat petunjuk. Itu kan bisa menjadi tolak ukur untuk menetapkan seorang tersangka dan berkas itu naik dari P19 menjadi P21. Artinya berarti kalau berkas itu oleh Kejaksaan Tinggi juga masih belum P21, ya, secara fakta bahwa belum bisa dibuktikan nih, ya, aktus serius atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Nikita Mirzani yang disebut dengan pemerasan tadi. Belum bisa dibuktikan, gitu loh. Belum bisa kita katakan dia adalah melakukan itu, dugaan pemerasan. Belum bisa, gitu loh. Kenapa? Ya buktinya selalu dibuat P19 oleh Kejaksaan, dibalikin berkasnya, rapihkan, perbaiki, lengkapi gitu.
Nah, artinya di sini ini bukan hanya opini, tetapi ini adalah fakta. Karena nggak mungkin seorang kejaksaan dia mempertaruhkan kredibilitasnya sebagai seorang jaksa hanya karena untuk Nikita Mirzani. Jadi saya yakin bahwa memang sampai saat ini perbuatan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dalam dugaan tindak pidana pemerasan dan TPPU itu tidak bisa dibuktikan per detik ini dan per menit ini gitu. Jadi saran saya dibebaskan. Kenapa? Kalau nggak dibebaskan maka penegak hukum sendiri adalah melanggar hukum. Sedangkan slogan penegak hukum kan bagaimana melakukan proses penegakan hukum tanpa dia melawan hukum gitu loh. Jadi jangan sampai menghukum 1000 orang yang ibaratnya bersalah, mendingan 1 orang nggak bersalah kita bebaskan gitu loh. Ada salah satu anggap mantan lah pernah menangani perkara kasus kayak gini bang kan, barang bukti dalam kata TPU itu kan uangnya ada bang, itu kan unsurnya udah ada. Nah abang lihatnya gimana bang? Oke, yang tadi dijelaskan sama Dr. Hamid bahwa dalam konteks perkara Nikita Mirzani tidak elok dia dijungtokan pasal TPPU ya. Kalau nggak salah TPPU itu kan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 buka pasal 5. Ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Kalau uangnya ada? Uang justru kalau uangnya ada semakin yakin bahwa tindak pidana TPPU tidak bisa ditujukan kepada seorang Nikita Mirzani. Karena uangnya ada. Justru uangnya ini kalau TPPU diputar, dicuci, dibuat money laundry. Seolah-olah itu uang tidak terlihat hasil kejahatan. Murni itu adalah uang hasil kejahatan yang diputar-putar sehingga dia tidak terlihat uang itu adalah uang hasil kejahatan, seolah-olah hasil keringat sendiri, hasil kerja sendiri. Apalagi kalau ini masalah tindak pidana pemerasan, uangnya juga ada. Bagaimana mau masukkan kepada pasal TPPU? TPPU yang disampaikan Pak Dr. Hamid tadi itu yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dibuat seolah-olah uang itu bukan hasil korupsi, seolah-olah ada bisnis lah gitu. Padahal bisnis itu tidak ada. Jadi tidak pantas pasal TPPU diterapkan terhadap Nikita Mirzani gitu. Jadi intinya abang bersepakat dengan PH-nya Nikita Mirzani, jangan dikatakan kalau memang tidak bukti jangan dipaksakan. Oh iya dong, tidak boleh dong. Dia tidak bersalah kenapa harus dipaksakan? Kalau memaksakan artinya penegak hukum maka dia telah melanggar hukum. Pasal 35 penegak hukum melanggar berarti kan orang berhak hidup dengan bebas. Tiba-tiba dia ditahan hanya hidup dalam satu ruang 2x2. Dia tidak bisa bertemu dengan keluarganya, tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya, kan kasihan. Ya kan, sedangkan tujuan negara itu apa? Melindungi hak-hak hukum warga negara biar dia bisa hidup dengan nyaman, dengan damai, dengan bahagia, dengan tentram, dengan sejahtera. Kalau seperti ini hak orang direnggut, hak hukumnya. Dia tidak bisa bebas berekspresi, dia tidak bisa bebas bekerja. Karena apa? Dia dalam tahanan. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh penegak hukum dalam konteks ini adalah kepolisian. Jika dia memaksakan perkara Nikita Mirzani terus dalam prosesnya, maka dia adalah telah melawan hukum. Jadi sudah tepat ya kejaksaan tadi membuat rilis atau membuat press con ke media karena masyarakat sangat tepat. Ya kan, karena masyarakat bertanya kok lama banget dengan proses ini. Ya kan dari 20 ke 40 nambah lagi 30 nambah lagi 30 ya kan? Dengan tanggal 1 Juni nanti itu terakhir. Betul. Ada poin kata memang bisa dikatakan bebas. Ya kan, tapi jaksa juga atau kejaksaan tinggi atau hakim juga pantas tidak menerima dengan 19 ke 21 ya Bang. Betul. Itu udah tepat lah. Karena apa? Saya berpikir jaksa ini kan mewakili negara loh. Tujuan hukum itu apa sih? Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Jadi kalau memang perkara ini adalah abu-abu atau awalnya mungkin misalkan dipaksakan oleh kepolisian, ya pasti jaksa akan tolak lah. Iya kan? Dimanapun Dengan cara apapun jaksa pasti tolak. Betul. Pasti ditolak. Dengan terbukti udah berapa kali ditolak. P19. Ngapain harus dipaksakan gitu loh.